Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang satu hari ini, dari pagi hari, siang hingga malam ini, kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Dan pada malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikan hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran dan tuntunan dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayat 19. Dan ayat pembimbing renungan, yaitu ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah iman yang tak tergoyahkan. Sahabat renungan malam Shalom, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sudah direncanakan Tuhan. Namun kita diberikan kehendak bebas untuk memilih mau masuk ke dalam rencananya atau tidak. Memang dalam mengikuti Tuhan, tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang senang-senang saja, bahagia saja. Hidup dalam rancangan mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah atau bebas dari persoalan. Hidup dalam rancangan atau rencana Tuhan, pasti kita akan menemukan ujian iman. Apakah iman kita adalah iman yang mudah digoyahkan, iman yang mudah rapuh, atau iman yang tetap berharap, percaya hanya kepada Tuhan? Setiap orang yang memilih untuk hidup dalam rencana Tuhan, apapun yang ia hadapi, pasti ia akan tahan uji. Pasti ia akan kuat menghadapi segala ujian iman, sebab Tuhan pasti akan menolong. Dalam renungan ini, usaha untuk menghadapi ujian iman terjadi dalam kehidupan seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah Raja Yehuda. Kisah tentang Hizkia, di mana ketika pasukan Asyur yang diperintah Raja Sanherib mengepung Hizkia, Raja Yehuda itu di dalam kota Yerusalem. Mereka mengira atau orang Asyur yang diperintah oleh Raja Sanherib merasa telah meraih kemenangan mengalahkan bangsa Yehuda. Sanherib menunjukkan kesombongannya, bahkan mereka menghujat Allah Israel. Namun tidak disadari bahwa kehancuran telah ada di depan mata bangsa Asyur. Dalam usahanya membujuk Yerusalem
agar menyerah dan tunduk kepada mereka, Raja Sanherib berkata, "Kalau kamu menuruti apa yang kuanjurkan kepadamu, kamu akan hidup, tidak mati." Dalam kelemahan Raja Hizkia, dalam kelemahan bangsa Yehuda, Raja Sanherib mengatakan, "Kalau kamu menuruti apa yang kuanjurkan kepadamu, kamu akan hidup, kamu tidak mati." Kedengarannya perkataan ini manis dan sepertinya menasehati. Padahal sebenarnya mereka telah menyangkal kuasa Allah yang akan terjadi bagi bangsa Yehuda. Dalam keadaan seperti inilah Hizkia datang ke rumah Tuhan dengan penuh perkabungan kesedihan dan dengan pergumulan. Ia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Hizkia lebih mendengarkan saran Nabi Yesaya daripada apa yang dikatakan Raja Sanherib itu. Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, begitupun kepada bangsa Yehuda, supaya mereka jangan takut mendengar apa yang diucapkan, apa yang telah diucapkan oleh pasukan Asyur atau Raja Sanherib itu untuk menghujat nama Tuhan. Artinya, baik Raja Hizkia atau bangsa Yehuda tidak perlu khawatir dan ragu-ragu akan kuasa Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, sedangkan bangsa Asyur akan dihancurkan oleh Tuhan. Inilah dalam renungan kita pada malam ini doa Hizkia. "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Hizkia berdoa bukan hanya untuk kebesaran dan kerajaan Yehuda yang dipimpinnya itu, tetapi dia juga mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, bahkan memohon pertolongan Tuhan untuk membuat segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya. Doa Hizkia didengar Tuhan, dan Tuhan memberikan penghiburan baginya dan pertolongan keselamatan bagi bangsa Yehuda. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada pergumulan atau masalah yang sulit bagi Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu mengandalkan apapun dalam diri kita sendiri, disitulah kita mencari Tuhan. Itulah kesempatan Tuhan untuk mengerahkan segala kekuatannya, kuasa dan kasih-Nya untuk menolong kita. Kita hanya perlu datang setiap saat kepadanya, mengandalkan Tuhan dan tidak menyombongkan apapun yang kita miliki. Jangan mau digoyahkan. Iman kita harus tetap teguh mengikuti rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang berpengharapan dan mengandalkan kuasa-Nya yang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Bersyukurlah atas pertolongan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Memberikan keteguhan, kekuatan yang baru bagi kami untuk semakin percaya, beriman, mengandalkan kuasa-Mu bekerja, menolong kami, memimpin kami dalam setiap persoalan, pergumulan, atau hal apapun yang kami hadapi dalam hidup kami masing-masing.
Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan semakin kami permuliakan dan kami masyurkan, dan seluruh bumi akan tunduk dan mengenal kuasa dan kebesaran nama-Mu, Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami mau tunduk dan mengikuti setiap pimpinan dari firman Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami masih boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.